Oke, halo, kembali lagi di channel Abas Setiawan. Kita lanjutkan yang kemarin tentang rekursif ya. Jadi yang di video sebelumnya saya menerangkan tentang rekursif. Lalu sekedar recap aja tentang solusi iteratif dengan solusi rekursif ya, iterasi versus rekursi. Rekursi mungkin lebih sederhana, jadi lebih mudah dipahami gitu secara intuitif. Dan rekursif juga mungkin lebih efisien gitu, lebih efisien dari sudut pandang programmer. Artinya misalnya dalam hal mengetik coding itu jauh lebih singkat daripada menggunakan solusi iteratif yang itu akan membutuhkan banyak coding yang harus ditulis gitu, berbaris-baris seperti itu. Kemudian namun terkadang rekursif ini terkadang ya, jadi terkadang rekursif itu mungkin tidak efisien dari sudut pandang mesin. Kalau kita menggunakan teknik-teknik rekursif yang biasa gitu, ya sebetulnya ini nanti kaitannya dengan kita bagaimana cara kita mengcoding rekursif itu ya. Kadang itu butuh alokasi memori yang lebih besar gitu. Jadi dari sudut pandang mesin, space-nya juga mungkin akan dibutuhkan space yang besar itu. Karena dimana tidak besar karena ya kita tahu bahwa fungsi rekursif ya, rekursif itu implementasinya dengan fungsi rekursif tadi itu memanggil dirinya sendiri dalam fungsi rekursif tersebut. Jadi hal tersebut mungkin saja ada beberapa statement yang akan diulang-ulang kemudian, dan itu dengan memanggil fungsinya sendiri tadi itu akan membuat mesin itu atau tidak efisien di sudut pandang mesin. Oke, kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana cara membuktikan langkah rekursif itu ya. Langkah rekursif kenapa kok seperti yang kemarin ada faktorial, di situ ditemukan bahwa n dikali fungsi faktorial itu kemudian parameternya dikurangi 1 n-1 seperti itu dari mana sih? Kita bisa buktikan hal tersebut dengan penalaran induktif ya. Jadi penalaran induktif itu adalah proses bagaimana kita berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus itu. Nah, prosesnya disebut dengan proses induksi. Contoh penalaran induktif yang paling sederhana, ini sederhana sekali ya. Jadi harimau memiliki taring, kemudian anjing memiliki taring, serigala memiliki taring. Jadi kemudian disimpulkan bahwa semua hewan karnivora memiliki taring gitu. Nah, mungkin penalaran induktif ini akan lebih detail diterangkan di materi tentang matematika diskrit ya, matematika diskrit, atau nanti mungkin lebih condong ke analisis dan strategi algoritma, dimana nanti kita bisa membangun penalaran induktif tadi dalam bentuk rekursif, fungsi rekursif. Oke, secara sederhana kita punya fungsi kali ya. Kemarin kita sudah belajar fungsi kali, fungsi rekursif kali, di mana basisnya adalah B sama dengan 1, dia akan mengembalikan 1. Yang paling sederhana ya. Jadi kalau misalnya bilangan A berapa dikalikan dengan bilangan B 1 itu dia akan mengembalikan, ini kali ya. Jadi ini bukan 1 tetapi A ya. Jadi maaf. Jadi basisnya itu jika B itu sama dengan 1, maka yang akan dikembalikan adalah bilangan A. Misalnya 3 dikalikan dengan 1, 4 dikalikan dengan 1, maka dia akan mengembalikan A. Seperti itu. Jadi yang kemarin waktu awal kita belajar rekursif saya rasa seperti itu. Saya sudah melakukan revisi ya. Jadi ada kekeliruan sedikit di slide ini. Jadi tetap sepertinya sudah saya rubah A ya. Oke. Kembali lagi ke penalaran induktif. Nah, cara sederhana saja gitu. Pada basis kita melakukan pemanggilan kali dengan B sama dengan 1 gitu. Tidak memuat pemanggilan rekursif dan nanti dia pastinya akan langsung berhenti. Nah, selain itu bisa jadi pada saat B itu lebih dari 1 akan membuat pemanggilan rekursif dengan versi yang lebih kecil dari B.
Jadi versi yang lebih kecil dari B yang dimaksud di sini adalah B itu akan decrement ya, dikurangi gitu. Hal itu akan dilakukan terus menerus gitu sampai nanti ini ya, jadi yang dimaksud dengan versi yang lebih kecil dari B, kita adalah melakukan decrement di B. Nah, sampai diulang-ulang terus, jadi dia akan selalu memanggil rekursif kali ini diulang-ulang terus sampai B itu menuju B sama dengan 1 gitu. Nah, seperti yang langkah yang sebelumnya pernah saya contohkan ketika akan buat kali ini, pertama dia akan melakukan misalnya 3 dikali 4 gitu ya. 3 ditambah kali pemanggilan rekursif 3 dikurangi B, nah B nya dikurangi 1 gitu, jadi dia berkurang. Kemudian 3 ditambah 3 dikali lagi, karena kali di dalam kali tadi maksudnya pemanggilan rekursif di dalam pemanggilan lagi, terus hari itu akan mengarah ke solusi yang lebih kecil dari B sampai B itu sama dengan 1. Nah, ketika B sama dengan 1 dia akan berhenti dan dia akan mengakses si basis. Nah, jika diteruskan pembahasan ini nanti mungkin akan terkait dengan induksi matematika. Jadi nanti akan lebih baik jika kalian mungkin belajar lebih detail mengenai rekursif ini dengan cara induksi matematika di mata kuliah matematika diskrit. Oke. Saya perkenalkan dengan kasus yang unik ya, yang barangkali kalian belum kenal gitu. Mungkin beberapa dari kalian sudah kenal, namanya adalah Fibonacci, atau yang biasa dikenal dengan deret Fibonacci. Itu dinamai Fibonacci oleh Leonardo da Pisa gitu, ilmuwan matematika dari Italia. Nah, deret Fibonacci secara alami gitu, kalau kalian lihat kelopak bunga misalnya, kelopak bunga itu kalau kalian hitung itu jumlahnya, nanti dia akan masuk ke dalam salah satu bilangan di dalam deret Fibonacci ya. Ada 5, 3 bunga apa ya, biasanya ada beberapa bunga yang menggunakan struktur alami ya, struktur alami kelopaknya itu bernilai salah satu dari bilangan di dalam deret Fibonacci. Jadi bagaimana cara menghitung deret Fibonacci ini, atau deret Fibonacci itu isinya apa saja gitu membernya. Jadi deret Fibonacci itu dimulai dari 1, kemudian 1 lagi, 1 ditambah 1 kemudian jadi 2 gitu, jadi 1 ditambah 0, 1 kemudian 1 ditambah 2 jadi 2 gitu kan. Ini kemudian 2 ditambah 1 ditambah 2 jadi 3 gini, lalu 2 ditambah 3 jadi 5 sebelahnya, kemudian 3 ditambah 5 jadi 8, 5 ditambah 8 jadi 13, 8 tambah 13 jadi 21 dan seterusnya. Jadi deret Fibonacci ini tidak hanya diterapkan di dalam komputer saja atau matematika saja, tidak, tetapi pada struktur alami gitu, di alam pun juga terdapat tanda-tanda bilangan Fibonacci ini atau deret Fibonacci ini. Kemudian Fibonacci juga bisa diterapkan di seni rupa itu misalnya, kemudian juga bisa diterapkan di ekonomi dan lain-lain. Kalau kalian penasaran dengan deret atau bilangan Fibonacci ini, bisa kalian cari di Wikipedia, itu yang paling sederhana ya, Fibonacci number. Kemudian contoh kasus menebak nilai Fibonacci itu. Nah, misalnya yang akan kita lakukan itu hanya menebak nilai Fibonacci. Misalnya X itu merupakan bilangan bulat positif yang digunakan sebagai acuan untuk mencari bilangan Fibonacci. Misalnya, jika X sama dengan 1, maka output bilangan Fibonacci-nya adalah 1. Jika X sama dengan 5, maka output bilangan Fibonacci-nya adalah 5. Gitu. Jadi tadi ya mulai dari 1, kemudian koma 1. Nah, kalau 0, jika X sama dengan 0, maka output bilangan Fibonacci-nya berapa? Jadi ini X ya, misalnya ini X. Ini bilangan Fibonacci-nya. Dari yang ditanyakan 0 gitu misalnya. Berarti output bilangan Fibonacci-nya adalah 1, lalu ke datanya 1, berarti output bilangan Fibonacci-nya adalah 1, kemudian ini misalnya 2, 3, 4, 5 gitu. Berarti ini 1 ditambah 1, bilangan Fibonacci-nya adalah 2, kemudian yang ini
ini 5. Nah, apabila kita nanti masukkan X itu adalah 5, output bilangan Fibonacci-nya tentu saja adalah sini 8. Ya, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, perhatikan bahwa kalau kita lihat di sini, yang paling sederhana, kasus yang paling sederhana dari bilangan Fibonacci ini adalah, nah, jadi kita bisa menentukan basisnya mungkin dari sini ya, dari sederhananya sini. Jadi jika X itu sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan 1 karena itu nilai yang paling sederhana dari bilangan Fibonacci ini, deret bilangan Fibonacci ini. Kemudian kalau X itu sama dengan 1, maka bilangan Fibonacci yang akan di-outputkan tentu saja juga 1 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita membuat kondisi rekurennya. Kalau dilihat secara sekilas, kondisi rekuren atau langkah rekursifnya itu bagaimana ya? Jadi bilangan sekarang gitu dijumlah dengan bilangan yang sebelumnya dicari gitu. Jadi misalnya nih ya, 1 ditambah 1 maka sekarang jadi 2, 2 ditambah 1 jadi 3, 3 ditambah 2 jadi 5 gitu. Nah, sehingga sederhananya, jadi ya, kita bisa mengambil Fibonacci bilangan ke sebelumnya dan 2 sebelumnya. Jadi kalau saat ini kita berada di, kan kita cari itu berada di sini, maka sebelumnya adalah Fibonacci X dikurangi 1 itu bernilai 1 misalnya. Lalu Fibonacci X dikurangi 2 bernilai, kalau di sini misalnya Fibonacci 0, berarti dia akan memiliki nilai bilangan Fibonacci 1. Nah, jadi kita bisa menuliskan kondisi rekursifnya yaitu Fibonacci X-1 ditambah Fibonacci X-2. Apakah mungkin yang akan kita cari itu mulai dari sini? Mulai dari yang X sama dengan 1? Tentu saja tidak mungkin ya, karena kita sudah memasukkan itu di dalam kondisi, di dalam kondisi basis ya. Jadi ini basisnya, eraser. Oke, jadi ini kondisi basisnya ya. Kita sudah tentukan di sini, maka dia tidak mungkin akan mulai dari X sama dengan 1. Kalau dia masuk ke X sama dengan 1, maka dia langsung akan mengembalikan 1. Nah, namun ketika kita menggunakan solusi rekursif untuk Fibonacci ini ya, dengan cara seperti ini ya, cara biasa. Jadi ini basis ya, saya tandai dengan B gitu, lalu yang ini adalah rangka rekursif, ini saya tandai dengan R, dimana dia memanggil fungsi dalam fungsi ya. Jadi dia memanggil dirinya sendiri di sini, dijumlahkan jadi Fibonacci dikurangi 2 sama Fibonacci dikurangi 1 ya, X nya. Oke, kalau kalian coba nanti lakukan coding, kemudian kalian panggil Fibonacci dengan parameter aktualnya itu adalah 100, maka akan butuh waktu yang sangat lama. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan efisiensi dari algoritma rekursif untuk Fibonacci yang biasa seperti ini. Nah, kurang lebih analisisnya seperti ini ya. Jadi pertama X itu misalnya katakanlah 4 gitu, berarti dia belum masuk ke kondisi basis, maka yang akan dilakukan adalah 4 dikurangi 1, lalu di dalam 4 dikurangi 1 dia akan melakukan Fibonacci 3 dikurangi 1 ditambah Fibonacci 3 dikurangi 2, kemudian di satunya lagi, ini saya ganti warna, misalnya Fibonacci 2 dikurangi 1 ditambah Fibonacci 2 dikurangi 2, dimana 2 dikurangi 1 dan 2 dikurangi 2 ini sudah masuk ke kondisi basis ya. Jadi ini diturunkan lagi, yang ini kan belum, tadi 3 dikurangi 1 ini sudah ya, pastinya sudah masuk ke kondisi basis ini. Sebentar. Oke, 3 dikurangi 1 dia jadi 2 ya, berarti 2 dikurangi 1 dan 2 dikurangi 2 dia sudah masuk kondisi basis ya. Yang 3 dikurangi 2 ini kan belum ya, sehingga nanti ya endingnya, jadi setelah kalian hitung seperti ini, itu kalau kalian lihat ditambahkan saja yang dari Fibonacci yang sebelumnya ini, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, kemudian
ini ya, Fibonacci 2 dikurangi 1 kan berarti kan tadi 2, ini 0. Berarti kan Fibonacci 0 sama Fibonacci 1 itu kan berarti kan dia kan 1 itu. Nah, jadi yang ini. Kemudian yang Fibonacci 3 ini kan kita pecah lagi menjadi 2 itu. Jadi Fibonacci 2 dikurangi 1 dan Fibonacci 2 dikurangi 2 sehingga dia mecah ke sini. Ya, kalau saya tak kasih tanda beda saja. Oke. Saya kasih tanda berbeda. Oke, yang merah ini yang di dalam sini itu nanti mecah lagi ya. Jadi ini saya kasih warna yang lain, jadi hijau gitu misalnya. Jadi yang hijau ini nanti akan menghasilkan 1 ditambah 1 ini jelas ya, kalau Fibonacci 2 dikurangi 1 dan Fibonacci 2 dikurangi 2 ini yang hijau itu 1 ditambah 1. Kemudian yang merah gitu misalnya, yang merah itu yang Fibonacci 3 dikurangi 2 karena dia sudah langsung mengembalikan ke basis, berarti dia bernilai 1 itu. Ini langsung mengembalikan ke basis. Dan yang terakhir adalah Fibonacci yang tadi sudah menuju ke basis ya. Ini. Sehingga kalau kita hitung trace back itu ya, 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 2, 1 ditambah 1 itu berarti 5 total. Jadi hasil dari Fibonacci 4 itu adalah 5. Oke. Mungkin ini akan terlihat sedikit gimana ya, membingungkan dan rumit gitu ya. Tapi ya kalian kalau setelah kalian coba nanti saya yakin kalian akan mulai paham sedikit demi sedikit ya. Saya tidak masalah kalau kalian mungkin sekarang belum terlalu paham gitu. Nanti setelah kalian berlatih itu pastinya akan jadi paham. Nah, kemarin saya sudah kenalkan dengan merge sort. Nah, ini adalah materi yang lebih, menurut saya lebih advance lagi ya, merge sort dengan solusi iteratif ya. Jadi adakah cara untuk membuat merge sort dengan secara intuitif seperti itu? Kita gunakan strategi yang disebut dengan divide and conquer dengan versi solusi rekursif. Nah, merge sort rekursif dengan divide and conquer ini DNC itu disingkatnya seperti itu. Pertama apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi saya bukakan materi dulu bagaimana nanti divide and conquer ini akan bekerja. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini saya buka kembali yang merge sort. Intuisi dari solusi divide and conquer ini gitu, yaitu adalah jika panjang list sama dengan 0 atau 1, maka dia sudah terurut. Itu adalah kondisi, kalau kita lihat di sini adalah kondisi basisnya ya. Jika array atau list memiliki lebih dari satu elemen list dibagi 2 atau di split, kemudian kita akan mengurutkan ke bagian yang lebih kecil. Nah, ini mirip-mirip dengan konsep yang ada di binary search ya. Jadi dia akan membagi permasalahan menjadi 2 bagian masalah yang kecil, kemudian dibagi 2 lagi, kemudian dibagi 2 lagi sampai nanti endingnya ya. Jadi yang pertama tadi konsep untuk membagi 2 itu disebut dengan strategi divide. Lalu setelah dia menjadi satuan yang kecil-kecil tadi menjadi sublist yang kecil yang sudah terurut, lalu itu akan digabungkan ya, digabungkan satu persatu gitu dari pada setiap elemen pertama, kemudian dipindahkan dari elemen terendah pada akhir dari hasil. Ketika salah satu list kosong, maka dia langsung akan di copy list sisanya gitu. Jadi kita gabungkan. Nah, penggabungan tadi disebut dengan conquer. Nah, yang pertama adalah kita tahu bahwa array atau list kita itu tidak terurut ya. Dari array yang tidak terurut lagi tadi itu akan dibagi 2 bagian yang tidak terurut, unsorted seperti ini. Lalu yang bagian unsorted yang sebelah kiri itu akan dipecah lagi sampai dia menjadi bagian kecil-kecil seperti ini. Kecil-kecil yang di bawah sini. Jadi dia sampai bagian yang ini.
kemudian dia dipecah lagi sampai yang terakhir, sampai dia berbentuk sublis kecil, lalu dia akan di merge, digabung seperti itu. Nah, merge itu kita akan menggabungkan kembali ke atas gitu sampai semua sublist akan diurutkan setelahnya. Jadi ketika ini masih mecah satuan ya, jadi ini masih mecah satuan, kemudian dia di merge, ketika di merge dia sudah mulai terurut melalui dua bagian kecil, dua list kecil-kecil seperti ini. Kemudian yang atasnya juga ikut terurut gitu, sampai balik lagi ke atas itu juga terurut, sampai balik lagi ke atasnya sendiri, sampai endingnya adalah semua list itu terurut. Jadi ini contoh dari penggabungan, merging yang ada di divide and conquer tadi. Jadi misalnya yang di kiri ya, di list 1 gitu ada 1, 5, 12, 18, 19, 20 gitu. Ini masih dalam kondisi yang sebetulnya ini sudah terurut ya. Jadi kemudian left yang ada di sebelah kiri gitu ya, yang ada di sebelah kiri itu di list 2 gitu ada 2, 3, 4, 17. Lalu di compare yang 1 sama 2 gitu, dia belum menghasilkan apapun. Kemudian 5 dan 2 dia di compare gitu, 5, 2, kemudian 2 nanti akan masuk di sebelahnya. Jadi 1 yang pertama itu akan masuk di list yang kosong ini, akan diisi. Karena ini misalnya ini kita akan menggabungkan dua bagian ya, dua bagian yang sudah terurut sampai endingnya nanti bagian yang terurut semua. Misalnya yang merging yang ini ya, yang di sini. Kita akan menggabungkan dua yang sudah terurut, kita akan coba merge gitu sampai ke yang unsorted ini menjadi sorted. Nah, katakanlah tadi sudah melakukan divide, lalu sudah melakukan conquer, di merge sampai endingnya tinggal dua list itu tadi. Nah, di sini 5 sama 2 dari di compare ya, bilangan awalnya di compare 5, 2, 1, dan terus habis itu nanti 2 tentunya akan masuk di list sebelahnya. Kalau di compare lagi 5 sama 3 ketemu yang 3 ya, yang paling kecil, bilangan yang paling kecil 3, lalu 3 akan ditaruh di sebelah listnya lagi. Ini 5 sama 4 berarti yang kecil seperti apa? 4 kan, 4 nanti akan dimasukkan di sebelah sini gitu. Setelah itu ini 5 sama 17 ya, 5 sama 17 berarti yang kepilih adalah yang 5, nanti 5 akan dimasukkan di sebelah sini, ditambahkan di list sebelahnya. Kita pakai terminologi list saja karena untuk menambahkan hal seperti ini akan sulit dengan array, karena array itu sudah kapasitasnya atau panjangnya itu kita sudah menentukan di awal, tapi kalau list itu kita bisa tambahkan elemen satu persatu. Nah, 5 sini, kemudian 12 dengan 17 dibandingkan lagi dengan elemen yang terakhir ya, sampai 17 ini terisi ya. Jadi kalau 17 sudah terisi ditambahkan di dalam list yang kosong ini, maka dia tidak akan di-compare lagi, atau dia akan di-compare dengan list yang kosong. Jadi kalau 18 ya sudah dikembalikan aja 18, kemudian nanti seterusnya 19, kemudian 20. Seperti itu. Nah, ini adalah solusi iteratifnya, mungkin panjang sekali gitu. Nah, kalau kita menggunakan intuisi yang tadi, yang lebih sederhana tadi, cara yang sederhana tadi, kita bisa membuatnya itu dengan lebih singkat codingnya. Jadi yang pertama ya, ini bagian dari merge source gitu, merge sort gitu ya. Jadi kiri dan kanan dari sublist itu terurut ya. Jadi gerakan indeks dari sublist bergantung dengan dimana sublist itu memegang ya elemen yang terkecil, next elemen yang terkecil. Kemudian ketika di kanan, ketika sublist tadi yang kosong gitu, ketika di kiri, ketika sublist yang kiri itu kosong, itu dihandle oleh ini. Jadi dia akan menambahkan append left i gitu, lalu dia akan menambahkan append right j seperti itu ya. Ini untuk metode merge-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini merge, ini untuk metode merge-nya. Ini belum merge sort-nya, jadi kita punya dua fungsi. Ini semacam fungsi helper untuk melakukan conquer-nya, merge-nya. Jadi bagian kiri dan kanan itu nanti kita akan merge gitu. Nah, lalu yang
bagian yang sorting yang merge sort yang di divide and conquer ini yang menggunakan basis dan langkah rekursifnya ya ada di sini. Jadi jika panjangnya itu kurang dari 2, maka dia akan langsung mengembalikan semua elemen listnya, base case-nya, basisnya seperti itu. Kemudian selain itu kita akan bagi 2 ya, middle, tentukan indeks di tengah, kemudian kita bagi 2 indeks yang sebelah kiri dan sebelah kanan, lalu kita divide. Setelah itu kita kembalikan langkah yang merge-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya singkatnya. Kalau kan ingin detail silahkan tanyakan di komentar saja, kita akan diskusi di komentar ya, jadi atau diskusikan langsung ke saya. Itu saja dulu, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Kita akan sampai jumpa di video berikutnya.